Baik, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama puja puji serta syukur tak lupa terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman serta nikmat ukhuwah. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada manusia mulia yang Allah muliakan, manusia agung yang Allah agungkan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam majelis kita mempelajari kalamullah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan sehingga menjadi datangkan keridhaan Allah, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita juga kelak dalam jannahnya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah khair. Teman-temannya sehat semua ya, tidak ada yang sedang sakit, mudah-mudahan. Nah, kalau seandainya dalam sebuah majelis ketika ada salah satu teman kita atau teman ketika bertalabul ilm tidak hadir, nah, kita cari, karena siapa tahu teman itu nanti akan menjadi syafaat di hari esok. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan kembali melanjutkan sedikit pembahasan kita. Di pertemuan lalu kita telah membahas terakhir huruf yang keluarnya dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Hurufnya apa saja, masih ingat yang minggu lalu? Dal, ta, dan bo. Nah, ini 3 huruf ya yang tempat keluarnya itu harus tempelkan ujung lidah kita dengan pangkal gigi seri atas. Misalkan di gigi seri atas, ini pangkal bagian dalam. Insyaallah di malam hari ini kita akan lanjut lagi pembahasan kita, yaitu ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Kira-kira apa hurufnya? Ada yang tahu? Ya. Apa? Ya. Za, lalu? Apa lagi? Zo dan hah? Sa. Nah, ini 3 huruf ya, yang dimana tempat keluarnya ujung lidah menyentuh ujung gigi seri. Kalau yang lalu adalah pangkal gigi seri, sekarang ujungnya. Nah, ini yang ujungnya nih, jangan tertukar ya antara ujung dan pangkal. Kalau misalkan kita umpamakan, misalkan ini gigi kita ya, yang gigi seri, yang ini bagian depan, nah ini bagian belakangnya nih. Nah, ini bagian ujung. Nah, kalau misalkan kita umpamakan ini lidah, ini ujung lidah, ini tengah lidah, ini pangkal. Nah, jadi dia harus ujung bertemu dengan ujung. Nah, jadi nggak boleh di belakang. Jadi walaupun bunyinya sama, nah tapi akan beda makhraj. Nah, jadi ujung bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ya, hurufnya adalah tadi yang pertama za, sa, dan bo. Nah, lebih apa lagi juga jangan. Terlalu berlebihan lidah juga jangan. Misalkan lidah kita terlalu keluar, nah itu juga salah. Ya, dikatakan makanya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah, dia berkata dalam matanya, wadha'u wadzalu wa thamin'u yamin min
min dharafiha. Nah, di sini makanya sempurnakanlah huruf yang pertama dha, za dan sa dengan menempelkan ujung lidah kalian dengan ujung gigi seri atas. Nah, jadi ujung bertemu dengan ujung dikatakan. Jadi bukan punggungnya, bukan punggung dari lidah, tapi ujung bertemu dengan ujung. Nah, ini salah satu huruf yang lathawiyah yang berasal dari kata dekat dengan gusi. Nah, makanya masih dekat di lisan kita, dekat dengan gusi. Nah, cara pelafasannya, nah ini juga sering terjadi lahan. Insya Allah kita hari ini akan belajar yang pertama adalah huruf za. Nah, za itu adalah huruf yang memiliki sifat juga harus diperhatikan, jangan sampai tertukar ya. Nah, kadang tertukar antara za dengan za. Nah, kadang bunyi sama ya. Huruf ro yang ada titiknya. Nah, itu yang za. Nah, kalau ini za. Nah, ini juga yang sering kita, makanya ketika dalam surah Al-Fatihah ini ada beberapa huruf za yang harus disempurnakan ya. Yang ada huruf seperti huruf da ada titiknya. Nah, yang itu za. Nah, sebelum kita baca, huruf za ini memiliki sifat yang pertama, ada yang tahu nggak? Jahar atau hams. Kira-kira ketika melafalkan za mengalir atau tidak? Coba rasakan. Za. Ada nggak terasa di sini? Nggak ada. Berarti jahar atau hamas? Jahar, bukan hamas ya. Kalau hamas itu mengalirnya suara atau nafas. Jadi kalau kita baca sa, itu berarti salah. Karena huruf hamas hanya 10. Fahatsahu syakhsun sakata. Fahatsahu syakhsun sakata. Nah, jadi kalau za tidak termasuk ya. Kalau sa baru ya. Tapi yang hari ini kita bahas adalah huruf za. Nah, jadi tidak mengeluarkan udara. Lalu yang kedua, dia punya sifat jahar atau rokhwah atau tawasud. Dia huruf yang kuat atau huruf yang mengalir atau huruf yang setengah-setengah mengalir. Kira-kira ada tahu? Za. Nah, ini dia punya sifat yang namanya rokhwah. Makanya za, dia bisa mengalir kan? Nah, kalau huruf yang syiddah itu tertahan, misalnya kayak huruf ja, aj, nah itu dia tertahan. Kita tidak sebut qalqalah, tapi dia sebelum ada qalqalah bunyinya aj, nah ketahan kan, kuat dia. Tapi kalau huruf za tidak, nah tidak begitu. Tapi za, di, yu, ad, bisa mengalir. Nah, tapi itu jangan dicontoh ya, itu hanya bukti bahwa za itu punya sifat yang mengalir. Ya, makanya kita contoh alirkan. Nah, itu sama. Baik, syukran. Lalu selanjutnya, za di sini kira-kira dia ya, rokhwah mengalir. Ya, mengalirnya suara. Lalu dia punya sifat juga yang namanya syiddah. Isti'ala atau istifal. Apa? Istifal. Apa itu istifal? Ada yang masih ingat? Kita terangkatnya pangkal lidah. Tapi yang betul adalah istifal itu adalah menurunnya. Yang menaiknya pangkal lidah adalah isti'la. Jadi tertukar ya. Jadi ketika melafazkan za, kita jangan dinaikkan pangkal lidahnya, tapi diturunkan. Kalau dinaikkan itu dia menjadi wo. Nah, beda. Nah, ini dia pangkal lidahnya turun. Dan cara melafazkannya juga hati-hati. Kita baca huruf za, namun sebelumnya Anda akan jelaskan ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam melafazkan huruf za yang harus kita hindari. Ini yang harus dihindari ya. Yang pertama, kadang melafazkan huruf za itu adalah makhrajnya di belakang gigi. Za, zi, zu, ad. Kedengarannya sama za, tapi salah makhraj. Itu sama dengan lahan khafi. Ya, karena salah makhrajnya. Lalu yang kedua, kesalahan yang harus dihindari juga dalam melafazkan za adalah ketika melafazkannya, ketika sukun jadi hampir qalqalah. Ad. Harusnya ad. Jadi jangan ad. Ya. Ketika harus mengalir. Ad. Di, du, ad. Itu ya, dua kesalahan yang harus kita hindari. Ain itu dia punya sifat yang namanya bainiyah. Setengah mengalir, setengah tertahan. Jadi bukan pure mengalir. Nah, makanya hurufnya setengah-setengah. Tapi kalau za ini rokhwah mengalir, tidak setengah-setengah dia. Nah, tidak setengah-setengah. Makanya za, zi, zu, az. Tapi mengalir juga tidak takalluf, tidak berlebihan, enggak.
Dza, di, dzu, az. Nah, itu berlebihan. Hanya az, di, dza, di, dzu, az. Baik, anak akan bacakan. Nah, hati-hati ya. Ujung lidah kita harus tempel ke ujung gigi. Nah, ini perlu latihan juga. Kadang kalau kita tidak terbiasa, kita membacanya di tidak dengan ujung lidah, tapi di belakang gigi. Ya, di sini posisi lidah kita di belakangnya. Harusnya ujung bertemu dengan ujung. Nah, ini sering banget ketika ta'awuz. A'udzu billah. Nah, itu dia di belakang. Atau siratal ladzi. Nah, itu kadang siratal ladzi atau siratal lazi. Nah, itu dengan zai. Itu hati-hati. Baik, Anda akan bacakan za dengan semua harokat. Silakan didengarkan. Dan dia hanya berpengaruh dengan di bibir ketika berharokat dhamma. Bibir ketika setiap, karena Ibnu Jazari mengatakan setiap huruf yang berharokat dhammah itu dinisbatkan seperti huruf waw. Jadi harus membulatkan bibir sebulat-bulatnya dan monyong. Makanya du, a'udzu. Nah, jadi harus monyong ketika dhammah. Baik, kita akan baca, akan contohkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dza, di, zu, ad. Silakan. Dza, di, zu, ad. Nah, sekali lagi jangan lupa ujung lidahnya. Nah, kalau seandainya kita sendiri kadang kita nggak tahu nih lidahnya udah keluar apa belum. Nah, sekali lagi ya, harus ujung harus terlihat. Karena kalau ujung ketemu ujung pasti lidahnya terlihat kan. Nah, jadi jangan sampai di belakang. Sekali lagi. Dza, di, zu, ad. Nah, coba. Dza, di, zu, ad. Oke, baik, kita coba satu persatu ya. Silakan coba. Dza, di, zu, ad. Nah, sekali lagi. Dza, di, zu, ad. Oke, nanti tinggal dipraktekkan dalam bacaan nih. Nah, udah tahu. Silakan. Dza, di, zu, ad. Nah, jadi jangan ad, tapi ad. Ad. Dhammahnya sempurnakan zu. Nah. Ad. Sekali lagi. Oke, baik, silakan. Nah, itu ujung lidahnya belum kelihatan. Nah, coba keluarkan. Satu-satu coba. Za. Za belum? Nah, itu baru kelihatan. Nah, coba sekali lagi. Nah, belum. Sekali lagi coba. Za. Za. Nah, itu baru. Coba lagi. Ah, coba Afwan, Bapak coba lihat. Kira-kira lidahnya keluar nggak? Sekali lagi coba. Biar sampai. Keluar nggak lidahnya? Nah, jadi bukan Anda aja ya, yang lain juga melihat belum keluar. Pakai dilatih di depan kaca. Za, di, zu, ad. Oke? Baik ya. Latihannya depan kaca biasa. Anda dulu ketika talaki di motor kadang pakai kaca ini, apalagi suka kayak gitu. Baik, silakan selanjutnya. Sekali lagi. Ini jangan sampai ngebanjan. Oke, silakan. Sekali lagi. Oke, silakan. Nah, sedikit saja, jangan terlalu banyak, hanya ujungnya saja. Ah, sekali. Ketika sukun ad. Nah, sekali lagi. Itu ad, tapi ad. Nah, itu baru ada. Sekali lagi. Ah, itu lebih baik ya. Silakan nanti diulang kembali. Baik, silakan. Nah, kalau ini jangan ditambahkan hamzah, jangan za, di, zu, tapi mengalir. Za, di, zu. Sekali lagi. Nah, sama, jangan ditambahkan hamzah. Mungkin karena terbiasa kali ya. Za, di, zu. Itu kalau seandainya kita dalam bacaan berapa? Usia 50 tahun. Masya Allah. Berarti tinggal merubah kebiasaan. Karena kalau kita baca za, di, itu jadi syiddah, jadi kuat ya. Dan seperti menumbuhkan huruf hamzah, dia mengalir. Za, di, zu, ad.
Oke, baik, nanti dilatih lagi ya. Baik. Silakan. Za, bi, tu, al. Nah, ketika za-nya za buat mengalir. Za. Za, Nah, itu ada za. Nah, ada bunyi a akhirannya. Jangan dibuat dia za, tapi za. za, Nah, za, bi, tu, al. sekali lagi. Za, bi, tu, al. Nah, seperti itu. Beda ya dengan za, zi. Nah, gitu. Nah, iya kalau digentak za, nah itu jadi hamzah. Silakan. Za, bi, tu, al. Sekali lagi. Za, bi, tu, al. Oke, baik kita baca sama-sama sekali lagi ya. Jangan lupa jangan ditambahkan hamzah lalu ujung lidahnya harus ketemu dengan ujung gigi. Baik, sama-sama. Za, zi, zu, az. Silakan. Oke, baik nanti kita praktekkan di dalam ada ta'awuz, ada dalam Al-Fatihah, lalu dalam bacaan Quran juga kita praktekkan. Oke. Baik, kemarin yang Anda infokan kita bacanya mungkin sesuai dengan yang stay di sini duluan tadi siapa? Ah, silakan. Jadi biar apa namanya? Biar yang duluan stay di sini silakan. Oke. Tadi yang dulu siapa ya? Yang duluan siapa datang? Yang tadi rapi-rapi dan duduk duluan siapa? Ah, yang rapi-rapi dan duduk dulu sini lebih dahulu. Oke, silakan. Oke, nggak apa-apa ya, karena biar kalau kita gini kasihan yang terakhir mulu, atau begini ntar yang di sini terakhir mulu. Oke, ya baik, silakan dari tahu. Oke. Oke, H kecil jangan lupa. Roh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, him juga ar-Rahman dengan ar-Rahim itu sama-sama kecil. Him coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut dulu. Nah, itu alham bisa tuh, H kecilnya. Alham. Nah, lam jangan dibila tapi bil'a. Sempurnakan dulu lamnya baru ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lam jangan keluar lidah, jangan bil, tapi bil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, rabbil Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih keluar lidah, coba bil. Nah, itu nggak keluar tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu arwah bisa tuh. Ar-Rahman. Nah, hilang lagi. Arwah. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Maliki yaum. Lam jangan keluar, jangan mali tapi maliki yaum. Maliki yaum. Masih keluar lidahnya. Coba li. Li. Mali. Mali. Nah, coba. Maliki yaum. Masih keluar. Coba lalilu. Mali. Buat ujung lidahnya dekat dengan gusi. La. Nah, kayak gitu. Maliki. Maliki yaum. Nah, ini sama middin juga jangan keluar. Maliki yaum. Ah, itu keluar tuh. Coba. Maliki yaum. Ah, afwan. Keluar nggak, Pak? Ah, masih keluar. Ta. Jangan maliki yaumid, tapi maliki yaumiddin. Maliki yaum. Sekali lagi. Maliki yaum. Pelan-pelan. Maliki yaumiddin. Maliki yaum. Lanjut. Iyyaka na'budu Dhammah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekali lagi seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ah, mantap. Ihdinas siratal mustaqim. Ketemu lagi.
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dhammah Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Nah, lamnya jangan keluar. Siratal ladzina. Nah, di baru. Jadi seperti ini. Siratal ladzi. Siratal ladzina. Lamnya keluar itu. Siratal ladzina. Di. Di yang tadi kita pelajari. Siratal ladzina. Ah, masih. Ah, baik. Nah, berarti dilatih dulu nih, coba Pak. Apa ya? Kita coba latih. Coba perhatikan. La, li, lu, al. La, li. Nah, buat sedikit lagi ke dalam lagi lidahnya. Nah, segitu lagi. Oke, diulang seperti itu 20 kali. Lalu ada maliki yaumiddin, bukan mid. Coba dadidu ade. Jangan ada udar, jangan dadi, tapi dadidu ade. Maliki yaumiddin. Oke, dilatih 2 huruf ta, da sama lam. Lam juga lidahnya jangan keluar ya. Yang lidah kita keluar hanya 3 huruf. Sa, za, dan wo. Hanya 3 huruf ini dalam Al-Quran yang lidah kita keluar. Selebihnya, oke, nggak apa-apa ya, dilatih dulu itu agar nanti udah sempurna baru kita lanjutkan. Oke, baik. Siapa lagi tadi setelah Bapak? Yang udah ada? Oh, baik, silakan. Oke, baik, silakan. Oke, afwan sekali lagi jangan digabung au tapi a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lam jangan alham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sekali lagi, jangan malik maliki. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sofir nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Sod ada sofir juga. Ihdinas siratal mustaqim. Sofir lagi si. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa sofir. Ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini say atau sa. Nah, jelaskan. Au kaso. Au kasolibin minas samai. Berapa harokat tuh panjangnya? 4, jangan kurang. Au kasolibin minas samai fihi dhulumatun wa rahmatun. Au kasolibin. So, au kasoi. أو كصيب من السماء فيه ظلمات. Ini zu atau wo. Tebalkan zu.
أو كصيب من السماء فيه baru 3 harokat. Harus 4. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق minas sawa bulat dan monyong. Au kasayyibim. Nah, hilang. Kemana dia hilang? Ya, coba. Au kasayyibim. Ya, coba ya ja'al. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت Tebal. Hadaral. من الصواعق حذر الموت والله Ini bukan wallo tapi wallo, lo-nya yang tebal. والله محيط بالكافرين. Oke, hasbuk sampai situ dulu. Ya, sampai situ dulu ya. Baik. Tadi coba disempurnakan ketika wadarul. Nah, itu ada qalqalah. Nah, tadi juga so juga jangan lupa. Au kasayyibi so. Jadi so itu punya sifat yang namanya sofir. So. Jadi jangan au kasayyibim. Nah, itu hilang bunyi sofirnya. Nah, sofirnya. Karena so itu nah, itu sofir. Au kasayyibim. Ini jangan ngebang, jangan au kasay, tapi au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Baik, sampai situ dulu ya. Nanti silakan disempurnakan dulu. Baik, silakan selanjutnya siapa? Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Itu jangan masuk ke hidung. Si, jangan si, itu masuk ke hidung. Ihdina si. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل Sa sama-sama sa nih. Sama-sama ujung lidah ketemu ujung gigi. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. Nah, kalau berhenti di sini kurang baik. Nah, kau dan naron falamma sampai falamma. Nah, ini dalam bacaan Al-Quran itu ada namanya bab waqaf dan ibtida. Waqaf berhenti, ibtida memulai. Nah, di situ jim memang, tapi ketika talaki sama Ustaz Raden, beliau di situ kurang baik. Nah, jadi falamma. Karena itu kan artinya ada menyalakan api, anda lupa tuh. Jadi, tapi berhenti di falamma itu lebih baik. Menyalakan api setelah menerangi. Nah, kalau menyalakan api doang kan apa maksudnya? Api berarti ya. Kalau naro, api. Iya, menyalakan api doang. Menyalakan api kenapa kan gitu?
Jadi kalau mau lebih baik di setelah. Sekali lagi. مثلهم كمثل الذي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما Itu jadi ikfa. Rosalamma. Bukan rosalam. Itu jadi ikfa. Rosalamma. Jadi dengung. Tanwin bertemu fa. Sekali lagi. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا Bukan koto. Kodana. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت Sekali lagi. Salam. Jangan atma tapi atma. Ada hams sedikit langsung ma. Falamma Zahaballah. Enggak cukup Ba'da Isa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'us. Isti'adah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sekali lagi. Fa. Hams. فلما Ha kecil atau ha besar itu? Hau. Jangan itu ulangnya dari salam. Tebal. Bo. Jangan ado itu dal. Ha kecil. Hau. Coba ha kayak gitu. Gitu. Hau. Nah, kayak gitu. Ro tidak di bibir, jangan wataro, tapi wataro. Lagi. Itu berkelong di bibir. Wataro. Nah, kayak gitu. Itu bibir maju. La yubasirun. Sekali lagi. Dari tadi watarakahum. Itu bibir bergerak. Oke, hasbuk sampai situ dulu. Baik, ro makhrajnya bukan di bibir. Jangan wataro. Itu terbawa. Kalau wa-nya baru wa, jadi watarokahum. Itu monyong tuh. Jadi hanya biasa. Watarokahum fi dhulumatin la yubasirun. Ru juga tebal. Ru. Di situ juga. Oke, disempurnakan dulu. Silakan, siapa lagi? Ya, silakan. Bapak yang kalau sudah mau salat silakan ya. Kalau silakan. Bibirnya alhamdu. Oke. Him, ha kecil juga. Sekali lagi.
Nah, bulat lagi. Maliki yaumiddin. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemarin di sini mustaqim atau mustaqim. Nah, mau sempurnakan qi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Jangan qalqalah, jangan maghdu, tapi maudu. Ghairil maudu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di situ linnya hilang. Baik, jangan lupa dot ke lam itu ada nabar, ada tasydid. Ada tasydid nggak di situ? Ada nggak? Dari do ke lam ada tasydidnya di lam? Ada. Berarti itu ayunan. Nah, makanya waladdallin. Jadi jangan dolin. Itu hilang tasydidnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan dolim, dolin. Pakai nun. Sekali lagi, walad. Dan dot ada sifat namanya istitalah, walau. Amin. Nah, sampai situ dulu Pak ya. Tadi jangan lupa disempurnakan yang pertama setiap huruf yang berharokat dhammah, lalu mustaqim, jangan mustaqim, itu kaf. Mustaqim pakai qaf atau kaf? Nah, pakai apa tuh? Nah, apa tuh? Jadi sempurnakan mustaqim. Lalu satu lagi tadi ketika melafazkan ghairil maghdu, jangan magdu karena goin bukan huruf qalqal. Maghdu. Nah, itu ada g-nya, hilangkan bunyi g. Jadi jangan maghdu. Maghdu. Ghairil maghdu. Ada g-nya. Coba maghdu. Nah, diulang-ulang 20 kali ya, biar terbiasa. Oke, sampai situ dulu, nggak apa-apa ya. Baik, silakan. Siapa lagi? Siapa tadi? Ayo, silakan. Masih ada berapa menit, Pak? 10 menit lagi. Oke, baik. Sekali lagi sempurnakan tasydid himinasya. Tips. Kebanyakan kita tuh bisa ar-Rahman tapi ar-Rahim hilang, padahal itu sama-sama H kecil. Nah, oke. Nah, sekali lagi himnya dulu. Nah, itu baru. Panjang 2 harokat. Nah. Dhammah. Maliki yaum. Ada bunyi kanas. Shad bibir jangan sura, bibir biasa. Si seperti ini. Ihdinas sira biasa.
Nah, bibir juga tidak siru biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Di yang tadi kita pelajari ujung lidah. Baru 4 harokat. Mad lazim nggak boleh kurang dari 6. Baru 5. Satu lagi. Tarik nafas dalam dulu, keluarnya sedikit-sedikit. Jadi biar nggak langsung habis. Tarik dulu. Nah, ya. Baru sedikit. Seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu baru sempurna ya. Sudah. Nah, seperti itu panjang. Jadi biasakan ini karena kebiasaan saja. Jadi biasakan sebelum kita memulai bacaan tarik nafas dalam dulu. Karena kalau kita hanya mengandalkan nafas yang sisa itu pasti nggak akan kuat. Nah, nggak mampu. Jadi tarik nafas dulu agak dalam. Pasti dari siratal bisa. Contoh seperti ini. Tarik nafas dalam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tarik nafas. Ya. Tarik nafas dulu. Nah, bisa kan? Nah, berarti ternyata bisa. Berarti ternyata bisa karena kebiasaan. Nah, berarti tinggal dilatih. Oke. Baik. Silakan nanti itu dulu disempurnakan ya. Karena tempo nafas itu akan mempengaruhi ya. Baik, itu dulu ya. Nanti kalau udah lancar 3 menit lagi ya. Mungkin kita lanjut pada Isa aja ya. Enggak apa-apa, Pak. Maaf ya. Mungkin besok kalau mau lebih ini duduknya lebih duluan. Udah duluan. Gak apa-apa lah ya. Tapi kalau memang ada keperluan, kalau langsung pulang di pertemuan selanjutnya lagi aja. Nah,